Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah tentang e-commerce. Perkenalkan, nama saya Faradila Ilham. Karena teman saya lagi sakit, jadi dia bikin videonya di rumah ya Pak. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian e-commerce. E-commerce sendiri adalah di mana dalam satu website menyediakan atau melakukan transaksi online yang memanfaatkan fasilitas internet, di mana terdapat layanan website yang menyediakan layanan get and deliver, atau juga e-commerce bisa disebut dengan transaksi jual beli online secara elektronik melalui media internet. Di sini proses yang terdapat dalam e-commerce yaitu yang pertama ada presentasi elektronik atau pembuatan website. Yang kedua ada pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Yang ketiga ada secara otomatis akun pelanggan dapat secara aman. Yang keempat ada pembayaran yang dilakukan secara langsung atau fitur. Nah, di sini ada manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Yang pertama ada kemudahan dalam aktivitas jual beli. Nah, dalam kemudahan aktivitas jual beli ini pelaku bisnis tidak perlu menggunakan toko secara fisik, jadi dia sangat mudah bisa berjualan lewat handphone saja. Yang kedua ada memangkas biaya pemasaran. Yang kedua ada memangkas biaya pemasaran. Nah, yang ketiga ada kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Nah, fitur e-commerce ini dia ada fitur live chat antara produsen dengan konsumen, jadi sangat memudahkan untuk berkomunikasi. Yang keempat ada dapat menjangkau target market yang lebih luas. Berbagai informasi lebih mudah dan cepat. Nah, contohnya kita dapat mempromosikan di media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok Shop atau Facebook. Yang terakhir ada proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Kita bisa membayar
Kalvin Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalvin Saputra dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Paradila Ilham. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya belum bisa berpresentasi bersama Paradila Ilham. Langsung saja ke materi. Di sini ada kelebihan e-commerce. Kami menyimpulkan ada beberapa kelebihan e-commerce. Yang pertama yaitu transaksi antar wilayah. Kita bisa melakukan kegiatan transaksi yang jauh antar wilayah yang jauh. Semisal kita menginginkan barang yang jauh dari tempat kita. Kita bisa memesan barang tersebut kepada tempat kita tanpa kita datang langsung kepada tempat tersebut. Yang ketiga, meningkatkan market exposure atau ruang pemasaran digital. Kita bisa meningkatkan ruang pemasaran digital di Indonesia. Kan otomatis konsumen bisa merasakan dampak yang dirasakan tadi, maka ruang digital, pemasaran digital akan terus meningkat. Yang ketiga, tidak membutuhkan toko fisik. Dalam hal ini, dalam kegiatan e-commerce kita hanya perlu membutuhkan toko untuk kegiatan produksi dan pengemasan barang. Untuk penyerahan atau promosi kita bisa lakukan kepada pihak e-commerce, seperti postingan produk saja tanpa kita perlu membayar seperti seller dan lain-lain. Yang keempat, selalu terhubung. Dalam konteks ini kita bisa mengawasi kegiatan barang yang kita pesan, di mana barang tersebut, kepada siapa barang tersebut, dan kepada kapan barang tersebut sampai. Yang selanjutnya bisa menjadi dropshipper. Saya memberikan sedikit gambaran tentang dropshipper. Semisalnya, orang memesan barang kepada kita, namun kita tidak memiliki barang tersebut. Namun kita tahu kepada siapa barang tersebut kita pesan. Maka kita memesankan orang yang memesan kepada kita, dan orang yang ada barang tersebut bisa mengirimkannya ke langsung orang yang memesan barang kepada kita. Secara tidak langsung, kita bisa disebut sebagai mempromosikan barang, dan tentu hal tersebut bisa mendapatkan komisi kepada kita sendiri. Yang terakhir, pengolahan usaha lebih mudah. Nah, dalam konteks hal ini, kegiatan e-commerce tentu dari pemesanannya secara mudah, pengirimannya secara mudah dan terawasi, tentu hal tersebut mempermudah sebuah usahawan untuk melakukan kegiatan usaha produksi suatu barang. Ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Di sini ada beberapa macam kekurangan. Yang pertama, masalah keamanan. Tidak ada perusahaan e-commerce yang menjamin penuh tentang keamanannya. Yang kedua, ketidaksesuaian produk. Dalam hal ini sering terjadi dalam kehidupan nyata. Seperti kita memesan produk, kita meyakini bahwa produk yang telah dicantumkan pada sebuah website e-commerce sesuai kepada kita. Namun nyatanya barang tersebut berbeda. Nah, hal tersebut sering terjadi akibat dari penjual-penjual nakal. Karena secara tidak langsung kita membeli suatu produk yang belum kita lihat secara langsung produk tersebut, dan kita langsung meyakini kepada pihak penyedia produk tersebut. Yang ketiga, kerugian tidak diduga. Dalam konteks hal ini, misalnya kita memesan suatu barang, namun barang tersebut hilang. Kita mengalami kerugian yang sangat besar, dan bahkan tidak ada pihak toko maupun e-commerce yang bertanggung jawab kepada pihak tersebut. Maka dengan itu kita mendapat kerugian yang tidak terduga. Barang nominal yang mana yang akan hilang dan yang akan tidak dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, kehilangan kepercayaan dari konsumen dikarenakan adanya pihak yang sengaja menjatuhkan reputasi. Semisal orang yang sengaja menjatuhkan reputasi toko e-commerce kita, ada orang yang memesan barang e-commerce kita, lalu kita mengirimnya kepada dia. Barang tersebut bagus, sesuai, dan emang sesuai dengan yang mereka pesan, cepat pengiriman. Namun kita tidak mengetahui bahwa isi hati seseorang.
Ada yang jahat, ada yang buruk. Misalnya jahat, orang tersebut memberi ranting kepada kepercayaan toko kita jelek atau buruk. Maka konsumen yang calon konsumen yang ingin memesan barang ke toko kita tentu lebih mempercayai komenan orang yang telah memesan di toko kita. Maka secara tidak langsung ini bisa mengurangi kepercayaan konsumen kepada toko kita tanpa mereka merasakan langsung hal tersebut. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi e-commerce di Indonesia yang sering digunakan sehari-hari. Yang pertama Shopee, ada juga Tokopedia, ada juga Lazada, ada juga Akulaku. Ada juga dampak positif yang dapat dirasakan. Yang pertama, revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Dalam konteks ini dapat kita memperjelas bahwa misalnya toko tersebut mengalami penumpukan pemesanan, tentu toko tersebut dapat mendapatkan penghasilan kenaikan penghasilan yang tinggi, maka dengan cepat maka toko tersebut bisa merasakan bahwa dampak positif atau keuntungan yang lebih besar daripada transaksi tradisional yang transaksinya hanya melingkup pada suatu daerah saja tanpa pengembangan dari daerah-daerah lain. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Dapat meningkatkan pendapatan pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional, operating cost. Dalam hal ini, kita hanya di dalam kegiatan e-commerce, kita hanya perlu mempersiapkan dana produksi dan tempat kegiatannya produksi dan sumber daya manusia untuk produksi, tanpa kita memerlukan promosi seperti zaman dahulu, seperti kita membicarakan barang kepada konsumen secara langsung. Tentu konsumen tersebut ada yang tertarik dan juga ada yang tidak tertarik. Dengan konteks ini kita dapat melakukan promosi yang lebih mudah dengan cara memposting poster, iklan, dan lain-lain di suatu web e-commerce. Yang keempat, melebarkan jangkauan atau global range. Dalam hal ini tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam e-commerce kita tidak hanya dapat melakukan transaksi di suatu wilayah saja, namun kita dapat melakukan transaksi di luar wilayah maupun bahkan di luar negara. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty atau langganan. Orang yang telah percaya kepada toko yang dia telah merasakan kepuasannya, maka tentu akan kembali ke toko tersebut apabila membutuhkan barang tersebut, sehingga meningkatnya kepercayaan konsumen dan menjadikannya sebagai langganan. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Toko yang mengalami kenaikan pemesanan tentu akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Secara tidak langsung, e-commerce tentu membantu meningkatkan tenaga kerja di Indonesia. Yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Toko bisa langsung melakukan kegiatan produksi tanpa mendapat info dari pihak lain. Yang kedelapan, meningkatkan value chain, mata rantai pendapatan, atau dapat meningkatkan rangkaian kegiatan produksi yang banyak membutuhkan sumber daya manusia, sehingga masih berbalik kepada meningkatnya supply management. Slide selanjutnya, dampak negatif. Ada beberapa dampak negatif. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Apabila suatu toko yang mengalami kecurangan secara langsung dan telah mendapatkan renting atau rasa kecurangan tersebut secara langsung, maka toko tersebut dapat mengalami kerugian yang maksimal. Maksud dari maksimal yaitu sepenuhnya. Sehingga toko tersebut
dapat mengalami kerugian akibat dari kecurangan seperti pemberian ranting sehingga membuat konsumen tidak percaya lagi. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Dalam aplikasi e-commerce, tentu kita perlu memasukkan data pribadi seperti alamat, nomor telepon, nama kita. Bahkan ada sebagian dari perusahaan e-commerce yang membuat membership yang mendaftarnya perlu memfoto sebuah KTP yang merupakan data identitas pribadi kita. Yang apabila barang tersebut kecurian, maka secara tidak langsung kita kecurian data pribadi kita sendiri. Belum ada pihak e-commerce yang menjamin data informasi tersebut penuh terlindungi. Yang keempat, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Dalam hal ini, pihak yang dialami kerugian ini adalah orang yang berbisnis tentunya. Misalnya kita memesan barang di pihak Shopee sudah terkompir, namun pihak produksi belum mendapat laporan tersebut sehingga tidak berlangsungnya kegiatan pengiriman barang. Tentu konsumen tersebut merasakan ketidakpuasan pelayanannya sehingga memberi ranting buruk. Tentu pihak produsen terkejut tentang hal tersebut karena mereka merasa semuanya tidak penuh salah mereka. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Nah, dalam hal ini seperti serangan data basic base yang diserang oleh beberapa hacker untuk mendapatkan data pribadi kita agar disalahgunakan. Yang terakhir, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Dalam hal ini, apabila kita melakukan kesalahan kepada konsumen, maka konsumen bisa saja menghilang kepercayaan kepada kita sebagai misal produsen dan mempersebarluaskan hal tersebut, sehingga dampak dari kepercayaan konsumen ini dapat berangsur lama. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di grup dan kami akan menampung pertanyaan dari teman-teman dan kami akan membuat video lanjutan untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman. Sekian presentasi kami dari kelompok 3 hari ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.